Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Abah Gusli melanjutkan, untuk terlebih dahulu Gusli selalu mengajak kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita untuk sama-sama menyampaikan salawat dan salam terlebih dahulu kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkatullah khususnya kita semuanya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Seperti biasanya pada tema-tema sebelumnya atau mungkin di konten-konten lain sering kita dengar untuk kita bertawasul, yaitu menghadiahkan Al-Fatihah, biasanya ditujukan kepada Rasulullah, kepada para tokoh sesepuh, ulama, kepada orang tua ataupun siapapun itu sering kita lakukan dengan niat atau tujuan tentunya yang berbeda-beda. Namun pada kesempatan kali ini di sini Gusli akan memberikan suatu pemahaman atau ilmu pengetahuan bagaimana caranya untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah itu untuk diri kita sendiri. Yang mana jika ini nantinya dilakukan secara rutin, maka akan ada banyak kebaikan-kebaikan dan manfaatnya akan kita rasakan pada akhirnya, saudaraku. Hal seperti ini sebenarnya sangat sepele tapi terabaikan. Bisa jadi ada yang belum tahu, ada juga yang sudah tahu tapi terabaikan. Nah, maka dari itu akan sedikit Gusli sampaikan begitu banyak manfaat atau faedahnya jika kita mau untuk melakukan hal seperti ini secara rutin. Jadi prosesnya sangat singkat, sangat pendek, dan sangat mudah dilakukan, saudaraku. Baiklah saudaraku dimanapun saja berada, untuk mempersingkat waktu, jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah cukup melakukan hal seperti ini, melakukan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri itu cukup di pagi hari setelah kita terbangun dari tidur. Seperti yang sudah Gusli sampaikan di awal tadi, begitu banyak manfaat, faedahnya dalam kita melaksanakan proses ini, yang dimana ini bisa menjadikan suatu asyifa atau obat untuk diri kita sendiri, ya, sekaligus bisa menjadi untuk meruqyah diri kita sendiri, membuka pintu rezeki agar bisa mengalir lancar ke diri kita, menjauhkan dari segala bencana dan musibah yang sekiranya akan menimpa kita, menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan tentunya akan mendapatkan keberkahan karunia yang berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, saudaraku harus melakukan ini secara istiqomah. Lakukan setiap pagi, setiap bangun tidur. Toh itu pun tidak memberatkan, tidak merepotkan, dan yang dibaca hanya satu, surah Al-Fatihah saja. Artinya surah Al-Fatihah ini dihadiahkan untuk diri kita sendiri. Nah, caranya begini, saudaraku. Setelah terbangun dari tidur, jangan dulu kaki kita itu turun ke lantai dulu. Jadi tetap pada posisi di atas ranjang, kaki diluruskan boleh, bersila boleh, usahakan untuk menghadap ke timur. Itu yang lebih bagus, ya, menghadap ke timur. Ya, menghadap ke arah matahari terbit setelah kita terbangun dari tidur pagi. Nah, kemudian letakkan telapak tangan kita pada dada bagian kiri, yaitu pada bagian jantung. Ya, kayak lagi, Gusli ulangi.
Sambil kita duduk di atas ranjang, letakkan tangan kita pada bagian dada sebelah kiri atau tepat pada bagian jantung. Karena sama-sama kita ketahui posisi organ jantung kita itu di sebelah dada sebelah kiri, saudaraku ya. Mungkin banyak yang belum tahu tujuannya. Supaya apa? Supaya roh dalam diri kita merasa lebih segar dan iman kita tidak mudah rapuh ya. Lalu bagaimana cara menghadiahkan surah Al-Fatihah itu untuk diri kita sendiri? Nah, tata caranya sudah Gusti sampaikan tadi. Duduk, letakkan tangan kanan, tempelkan pada dada bagian kiri itu setiap pagi ya, setelah bangun tidur. Nah, duduk sejenak. Kemudian yang pertama-tama ucapkan salam dulu untuk kita. Ya. Assalamualaikum. Kemudian niatkan dan ucapkan, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk roh dalam diriku sendiri, untuk lahir dan batinku. Jagalah hamba-Mu ini dan jadikanlah hamba sebagai penjemput rezekimu yang berkah berlimpah, layaknya air mengalir tanpa henti. Amin ya robbal alamin. Nah, itu seperti itu doanya ya, di saat kita menempelkan tangan kita di jantung atau di dada sebelah kiri. Diawali dengan mengucapkan salam, kemudian ucapkan itu. Nah, kemudian setelah itu baca surah Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai diucapkan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu silahkan jika ingin memulai aktivitas dari saudaraku semuanya. Nah, artinya sebelum kita menginjakkan kaki ke lantai, hadiahkan dulu surah Al-Fatihah itu kepada diri kita sendiri dengan proses seperti itu. Lakukan itu setiap pagi, saudaraku. Nah, lakukan setiap rumah. Setiap pagi lakukan, setiap bangun tidur lakukan hal yang sama seperti itu. Nah, nanti seiring waktu saudaraku akan merasakan sendiri faedah manfaatnya. Karena selain ini bisa menjadikan obat untuk diri kita sendiri, meruqyah untuk diri kita sendiri, baik itu dari gangguan sihir, gangguan negatif, energi tidak bagus yang selama ini bersarang pada tubuh kita. Entah itu kiriman barang-barang jahat, santet, gendam dan sebagainya. Dan mungkin bisa jadi yang menghambat, yang menyumbat masuknya rezeki ke dalam diri dan tubuh kita. Bisa jadi kita selama ini yang sakit tidak menemukan itu. Yang punya usaha selama ini mungkin macet. Nah, dengan metode-metode seperti inilah saudaraku, gak pakai ribet, gak pakai repot, gak harus melakukan tidak kata apapun, hanya dengan proses yang sangat mudah dan sangat simpel. Menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, agar roh kita semakin lebih segar, agar jiwa kita raga semakin lebih sehat, agar iman kita pun tidak semakin rapuh, dan insya Allah rezeki kita akan mengalir deras ke diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Memang kesannya seperti sepele, seperti mudah. Tapi walaupun begitu, faktanya, realitanya, banyak yang tidak tahu, walaupun tahu juga banyak yang tidak mau melakukannya. Padahal tidak memerlukan modal apapun, saudaraku. Namun begitu, semuanya tidak serta-merta akan datang dengan sendirinya. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan namanya syariat. Namun begitu, yakinlah saudaraku, jika semuanya apa yang saudara lakukan, yang saudaraku niatkan, jika itu dilakukan secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, diniatkan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah seperti yang selalu Gusti sampaikan pada konten-konten sebelumnya, maka pada saatnya nanti akan ada suatu kebaikan, akan ada suatu keajaiban dan pertolongan dari Allah. Karena pada hakikatnya Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap hambanya, bukan apa yang kita minta. Jadi lakukan secara sungguh-sungguh, lakukan terus-menerus setiap pagi. Manjadah wajadah. Nah, begitu prosesnya. Kalau kita memang bersungguh-sungguh, maka pastilah kita akan mendapatkan hasilnya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Besar harapan Gusli ini semoga bisa bermanfaat untuk saudara semuanya, dan khusus bagi pendatang baru yang mungkin baru menemukan jalan surga ini atau tidak sengaja mampir ke video ini, mohon dukungannya untuk Gusli agar kedepannya jalan surga ini bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik, lebih besar, dan bisa bermanfaat untuk saudara kita yang lainnya dimanapun saja berada, dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan jika dirasa video ini perlu dan bermanfaat silahkan bagikan ke sosial media manapun sebanyak-banyaknya. Dengan begitu ini akan menjadikan suatu amal ibadah untuk kita bersama, yang mana kita berbagi kebaikan itu adalah diantaranya sedekah atau beribadah. Dan khusus untuk yang saat ini sedang memiliki hajat apapun itu, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, yang belum menemukan obat atau belum menemukan kesembuhan, yang usahanya bangkrut, yang hutangnya menumpuk dan lain sebagainya, problem rumah tangga, yang belum menemukan jodoh dan lain sebagainya, silahkan nanti bisa menuliskan apa menjadi hajatnya dengan dituliskan di kolom komentar Qabil tuh, tuliskan hajatnya, insya Allah nanti akan Abah Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Besar harapan kita semuanya semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tak lupa Gusli ucapkan ribuan terima kasih untuk saudaraku semuanya yang telah menyampaikan waktu dan kesempatannya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi Gusli ucapkan terima kasih di akhir kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.